10 hal yang harus kamu lepaskan. Ada hal-hal yang memang harus kita genggam erat dalam hidup, nilai, keyakinan, dan impian. Namun, ada pula hal-hal yang justru harus kita lepaskan, karena jika tidak, hal itu akan menggerogoti ketenangan hati dan menghambat perjalanan kita. Melepaskan bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh. Dan inilah 10 di antaranya. 1. Kebencian. Kebencian adalah racun yang kita minum dengan harapan orang lain yang mati, padahal sesungguhnya hanya diri kita yang hancur. Saat hati dipenuhi kebencian, pikiran akan dipenuhi energi negatif yang menguras semangat dan kebahagiaan. Melepaskan kebencian bukan berarti memaafkan perbuatan yang salah, tetapi memilih untuk tidak membiarkan perbuatan itu terus mencuri kebahagiaan kita di masa kini. Ingat, kebencian mengikat kita pada masa lalu, sementara melepaskannya membuka pintu untuk masa depan yang lebih damai. Kebencian juga membuat kita sulit untuk melihat kebaikan yang mungkin sebenarnya ada di sekitar kita. Kita jadi fokus pada rasa sakit dan melupakan rasa syukur. Bayangkan hidup sebagai wadah yang terbatas. Jika diisi kebencian, tak ada ruang tersisa untuk cinta dan kedamaian. Lepaskan kebencian, bukan untuk mereka, tapi untuk diri sendiri. 2. Dendam. Dendam seringkali terlihat seperti kekuatan, seperti sebuah senjata yang kita simpan untuk membalas suatu saat nanti. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kita terus membawa beban berat kemanapun kita pergi. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menunggu kesempatan membalas sakit hati. Menyimpan dendam berarti membiarkan masa lalu mendikte masa depan. Kita tidak akan benar-benar bebas selama masih terikat pada rasa ingin membalas. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan untuk membalas, tetapi pada kemampuan untuk melepaskan dan melanjutkan hidup. Saat kita berhenti menyimpan dendam, kita memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk hidup lebih ringan dan damai. 3. Rasa ingin disukai semua orang. Tidak peduli seberapa baik kita berperilaku, akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Memaksakan diri untuk disukai semua orang hanya akan membuat kita kehilangan jati diri. Kita mulai mengubah cara bicara, berpakaian, bahkan berpikir, hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Padahal, nilai diri kita tidak ditentukan oleh jumlah orang yang menyukai kita. Lebih baik menjadi versi asli diri sendiri dan disukai oleh sedikit orang yang benar-benar menghargai kita, daripada menjadi versi palsu demi diterima semua orang. Lepaskan kebutuhan untuk disukai semua orang, dan fokuslah menjadi pribadi yang layak untuk dihargai. 4. Penyesalan masa lalu. Penyesalan adalah penjara tak kasat mata yang membuat kita terjebak pada momen yang sudah berlalu. Tidak peduli seberapa sering kita memikirkan kembali kejadian itu, kita tidak akan pernah bisa mengubahnya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah belajar dari pengalaman tersebut dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melangkah lebih baik di masa depan. Terus-menerus mengulang, andai saja, hanya akan menguras energi mental dan emosi. Hidup tidak memberi kita tombol rewind. Ia hanya memberi kita hari ini. Maka, lepaskan penyesalan dan fokuslah membangun hari ini agar besok tak perlu kita sesali. 5. Obsesi akan kesuksesan. Kesuksesan adalah hal yang baik, tapi obsesi yang berlebihan bisa menjadi bumerang. Saat kita terobsesi, kita mulai mengukur segala hal hanya dari pencapaian dan hasil, mengabaikan proses dan kebahagiaan yang ada di dalamnya. Kita lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang garis finish, tapi juga tentang perjalanan menuju ke sana. Orang yang terlalu terobsesi pada kesuksesan seringkali kehilangan momen berharga bersama keluarga, mengorbankan kesehatan, bahkan lupa menikmati pencapaian yang sudah diraih. Lepaskan obsesi yang membutakan, dan gantilah dengan dedikasi yang sehat. Biarkan kesuksesan menjadi hasil dari proses yang dijalani dengan penuh kesadaran, bukan paksaan yang membuat kita lelah tanpa arti. 6. Ketergantungan pada validasi. Jika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada pujian dan pengakuan orang lain, kita akan hidup dalam ketidakpastian yang melelahkan. Hari ini mungkin kita dipuji, besok bisa saja kita dikritik habis-habisan. Apakah itu berarti harga diri kita akan naik turun mengikuti opini orang lain? Validasi eksternal memang menyenangkan, tapi jangan sampai kita menjadi budaknya. Hargai validasi internal, rasa bangga dan puas pada diri sendiri karena kita tahu telah melakukan yang terbaik. Lepaskan ketergantungan pada tepuk tangan orang lain, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan menunggu persetujuan mereka. 7. Harapan palsu. Harapan adalah bahan bakar yang membuat kita terus melangkah. Tapi harapan yang tidak realistis justru akan menjadi jebakan yang menghancurkan.
Kita terus menunggu sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah datang, atau bertahan dalam situasi yang jelas-jelas tidak sehat hanya karena percaya suatu saat pasti akan berubah. Harapan palsu membuat kita menunda keputusan penting yang seharusnya diambil. Lepaskan harapan yang hanya membuat kita terjebak, dan ganti dengan rencana konkret. Berharap boleh, tapi pastikan itu berdasarkan kenyataan dan usaha nyata, bukan sekadar mimpi kosong. 8 rasa ingin balas dendam. Mungkin kita berpikir bahwa membalas dendam akan memberi kepuasan. Namun kenyataannya, setelah dendam terbalaskan, kita hanya akan merasa kosong. Kita mungkin mendapatkan momen kemenangan, tapi itu hanya sesaat, sementara luka di hati tetap ada. Melepaskan rasa ingin balas dendam bukan berarti membiarkan orang lain lolos dari kesalahan, tapi memilih untuk tidak menghabiskan energi pada hal yang tidak membangun. Biarkan karma atau hukum yang berjalan, sementara kita fokus membangun hidup yang lebih baik. 9. Ketakutan berlebih akan masa depan. Masa depan adalah hal yang tidak bisa kita prediksi. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat kita sulit bergerak di masa kini. Kita sibuk membayangkan skenario terburuk, padahal sebagian besar dari itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Hidup di bawah bayang-bayang ketakutan masa depan membuat kita kehilangan momen sekarang. Lepaskan ketakutan yang berlebihan, dan ganti dengan persiapan yang bijak. Kita tidak bisa mengendalikan masa depan sepenuhnya, tapi kita bisa mengendalikan langkah yang kita ambil hari ini. 10. Keinginan mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol pikiran, perasaan, atau keputusan orang lain. Memaksakan kehendak hanya akan menimbulkan konflik dan frustrasi. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, dan kita tidak berhak memaksakan arah yang harus mereka ambil. Lepaskan keinginan untuk mengontrol orang lain, dan fokuslah mengontrol diri sendiri. Saat kita berhenti memaksakan kehendak, hubungan akan menjadi lebih sehat, dan kita pun akan merasa lebih ringan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti memilih untuk membebaskan diri dari beban yang selama ini menahan kita untuk melangkah. Banyak orang berpikir bahwa terus memegang erat luka, dendam, dan kekhawatiran akan membuat mereka lebih kuat, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kekuatan sejati muncul ketika kita berani merelakan. Ketika kita menyimpan kebencian, kita membiarkan orang lain tinggal di kepala kita tanpa membayar sewa. Kita memberi ruang pada mereka yang telah melukai kita untuk terus hadir dalam pikiran dan hati kita, bahkan setelah kejadian itu berlalu. Padahal mereka mungkin sudah tidak memikirkan kita lagi. Itulah mengapa, melepaskan kebencian adalah bentuk kebijaksanaan. Kita tidak menghapus memori, tapi kita menghapus kendali mereka atas emosi kita. Begitu pula dengan dendam. Kita sering merasa bahwa membalas adalah satu-satunya cara untuk menutup luka. Tapi kehidupan bukan tentang siapa yang membalas lebih cepat, melainkan siapa yang bisa melangkah lebih jauh. Saat kita memutuskan untuk memaafkan, bukan berarti kita mengizinkan kesalahan itu terjadi lagi, tetapi kita sedang mengatakan pada diri sendiri, aku layak hidup tanpa beban ini. Rasa ingin disukai semua orang adalah jebakan halus. Di zaman media sosial, kita mudah terjebak dalam perlombaan mendapatkan like dan komentar positif. Kita lupa bahwa di dunia nyata, kita hanya membutuhkan segelintir orang yang benar-benar tulus untuk membuat hidup kita berarti. Tidak semua orang akan mengerti kita, dan itu wajar. Dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan demi mengejar persetujuan semua orang. Penyesalan masa lalu seringkali menjadi rantai yang tak terlihat. Kita mengulang-ulang kesalahan di kepala, berharap bisa memutar waktu. Tapi waktu hanya berjalan ke depan. Kita bisa memilih, terus menatap ke belakang atau menatap jalan di depan. Dan hanya pilihan kedua yang akan membawa kita ke tempat baru. Obsesi akan kesuksesan juga perlu kita kendalikan. Ambisi itu baik, tapi obsesi membuat kita buta. Kita menjadi haus pengakuan, lupa bahwa ada hal-hal sederhana yang jauh lebih bernilai dari sekadar piala atau penghargaan. Kesuksesan sejati adalah saat kita bisa tidur nyenyak di malam hari, bukan hanya karena kita telah meraih target, tapi karena hati kita tenang. Ketergantungan pada validasi adalah bentuk penjara yang tidak disadari. Saat pujian menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan, kita akan mudah hancur ketika kritik datang. Hidup yang sehat adalah saat kita bisa menerima kritik dengan kepala dingin dan menikmati pujian tanpa menjadi sombong. Untuk itu, validasi terbesar harus datang dari dalam diri, bukan dari keramaian di luar. Harapan palsu adalah candu. Ia membuat kita bertahan dalam situasi yang sudah jelas tidak membawa kebaikan,
hanya karena kita menolak menerima kenyataan. Kadang, yang kita butuhkan bukanlah kesabaran untuk menunggu, melainkan keberanian untuk pergi. Rasa ingin balas dendam juga perlu kita lepaskan. Kita mungkin merasa puas ketika melihat seseorang yang menyakiti kita akhirnya jatuh. Tapi apakah itu benar-benar membawa kebahagiaan? Biasanya, kepuasan itu hanya sesaat, lalu rasa kosong kembali menguasai. Lebih baik kita membuktikan diri dengan keberhasilan, bukan dengan melukai balik. Ketakutan berlebih akan masa depan membuat kita lupa bahwa saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Kita boleh waspada, tapi jangan sampai takut berlebihan membuat kita tidak melangkah. Masa depan tidak bisa kita prediksi sepenuhnya, tapi kita bisa menyiapkan diri dengan menjadi lebih kuat hari ini. Keinginan mengontrol orang lain juga merupakan beban besar. Kita sering lupa bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Memaksakan kehendak hanya akan membuat hubungan retak. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, dan ketika kita fokus ke sana, kita akan merasa jauh lebih damai. Melepaskan semua hal ini bukanlah proses instan. Ada yang butuh waktu berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Tapi setiap langkah kecil untuk melepaskan akan membuat hidup kita terasa lebih ringan. Kita mulai punya ruang untuk hal-hal baru, cinta, persahabatan, mimpi, dan kebahagiaan yang tulus. Melepaskan bukan berarti kita melupakan. Luka itu mungkin tetap ada, tapi tidak lagi mempengaruhi arah hidup kita. Kita menjadi pengendali, bukan korban. Dan disitulah letak kemenangan sejati. Bayangkan hidup ini seperti memegang balon berisi udara. Jika kita terlalu erat memegangnya, tangan kita akan lelah. Tapi jika kita berani melepaskannya, tangan kita bebas untuk meraih hal lain. Begitu pula dengan beban emosional. Saat kita melepaskannya, kita membuka peluang untuk memegang sesuatu yang lebih berharga. Hidup yang terlalu penuh dengan kebencian, dendam, ketakutan, dan obsesi tidak akan pernah memberi kita ruang untuk bernafas. Kita perlu membersihkan hati kita seperti membersihkan rumah. Buang yang tidak perlu, simpan yang berharga. Dan satu hal yang pasti, saat kita berani melepaskan, kita bukan kehilangan. Kita sedang memberi diri kita hadiah terindah, kebebasan batin.